Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita memulai ibadah kita. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan hati, dengan seluruh kehidupan kita tertuju hanya memuliakan Tuhan. Mari kita mengambil satu sujud. Bapa yang mengasihi kami, yang mencintai kami, dan juga yang selalu memelihara kehidupan kami. Hari ini dengan kerendahan hati kami datang sujud menghadap hadirat, menyembahkan, memuliakan, dan meninggikan Engkau. Hari ini siapkanlah hati kami, biarlah pikiran, jiwa kami, dan seluruh kehidupan kami sungguh-sungguh hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Berkati kami, nyatakan kasih-Mu bagi setiap kami dari awal, pertengahan hingga pada akhir. Kami menyerahkan rangkaian ibadah hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami mempersembahkan kehidupan kami dan pelayanan kami dan pujian kami, bahkan seluruh situasi apa yang ada di dalam ruangan ini hanya untuk kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masih tetap berdiri, kita menaikkan pujian KPPK nomor 6, Suci, Suci, Suci. Suci, Suci, Suci. Suci, Suci, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita memang tidak sempurna, Bapak Ibu. Kita adalah manusia lemah dan berdosa di hadapan Tuhan. Tapi perlu kita sadari bahwa Bapa di surga sangat mengasihi dan mencintai kita dalam kondisi apapun. Mungkin pada saat ini kita merasa kehilangan arah dan tersesat. Tapi kita percaya bahwa Bapa di surga menuntun kita, karena Dia sangat mengasihi dan mencintai kita. Kita katakan cinta sejati kami hanya dapatkan dari-Mu, Tuhan.
Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Kasih dan cinta Tuhan selalu menghibur kita, Bapak Ibu. Dalam kondisi apapun kita berada pada saat ini, apapun yang kita hadapi saat ini, mungkin sesama tidak mengerti apa yang kita hadapi saat ini. Tapi kasih dan cinta Tuhan sangat mengerti keadaan kita, Bapak Ibu. Kasih dan cinta Tuhan, iya dan amin. Sekarang dan selama-lamanya. Tak pernah terpengaruh, tak pernah pudar oleh keadaan dan kondisi. Kasihnya dan cintanya tetap utuh untuk kita orang-orang percaya. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk merenungkan ujian ini. Ujian ini menyatakan cinta sejati yang kami dapatkan darimu, Yesus. Cinta yang tak pernah berubah. Tapi bagaimana kita dengan Tuhan, Bapak Ibu? Apakah kita memiliki cinta dan kasih yang tidak pernah berubah oleh keadaan dan kondisi kita? Apakah kita memiliki cinta dan kasih kepada Tuhan yang tidak pernah dipengaruhi oleh keadaan kita? Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan ujian ini. Mungkin kadang-kala kita merasa hebat, merasa kuat dan berjalan sendiri tanpa berserah kepada Yesus, tanpa mendengar pimpinan Tuhan, mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan pikiran sendiri. Bapak Ibu, mungkin cinta kita kepada Tuhan hanya di saat-saat kita sehat. Mungkin cinta kita kepada Tuhan hanya di saat-saat kita berkelimpahan. Mungkin cinta kita kepada Tuhan menyala dan berkibar, berkobar di saat kita berkelimpahan. Tapi bagaimana di saat kita diperhadapkan dengan ujian dan cobaan, Bapak Ibu? Apakah masih ada kasih dan cinta kita untuk Tuhan yang tak pernah meninggalkan kita sedetik pun? Saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan ini. Yesus rela mati di kayu salib karena kita, karena cinta. Yesus rela mati di kayu salib karena kita, karena kasih-Nya. Tinggal bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Mari bersama-sama kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Karena yang dapat mengetahui pribadi kita adalah Tuhan. Tak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, pada saat pagi hari ini, kami umat-Mu berdiri di hadapan-Mu, merendahkan hati di hadapan-Mu, Tuhan. Yesus, dengan ujian ini kami sangat sadar, cinta sejati kami dapatkan dari Engkau. Kami sadar Tuhan, dalam kondisi apapun kami berada, apapun yang kami hadapi saat ini, tapi ada satu cinta dan kasih yang tak pernah meninggalkan kami, adalah cinta dan kasih yang berasal dari Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih cinta-Mu, terima kasih kasih-Mu kepada kami yang rela berkorban untuk kami orang-orang berdosa. Kami sadar Tuhan, kami semua manusia berdosa yang berdiri di hadapan-Mu pada saat ini. Pribadi lepas pribadi kami yang berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Kami memiliki kekurangan. Kami memiliki kekurangan satu sama lain yang tak dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu. Yesus, kami datang, kami mohon ampun Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni ketidaksetiaan kami. Ampuni cinta kami yang hanya berkobar, yang hanya ada untuk-Mu di saat kami senang. Ampuni kasih kami yang hanya kadang-kala di bibir saja,
Di saat kami diperhadapkan dengan situasi yang sulit, mungkin kami berpaling daripada Engkau Yesus. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih pengampunan-Mu. Terima kasih cinta sejati yang berasal dari Engkau Tuhan, yang selalu menopang kami di setiap waktu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berterima kasih atas pengampunan. Amin. Bapak Ibu dipersilakan. Salam Bapak Ibu, apa kabar semua? Cinta sejati. Kita semua memiliki cinta sejati kepada Tuhan. Lambaikan tangan untuk kemuliaan nama Tuhan pada pagi hari ini. Cinta Tuhan tak pernah meninggalkan kita Bapak Ibu. Sebagai orang yang sudah diampuni dari dosa oleh darah Yesus, mari kita bersama-sama bersorak-sorak. Dia perlindungan dan pengharapan. Dimanapun kita berada, kita harus percaya perlindungan kita adalah Tuhan Yesus. Pengharapan kita ada padanya. Saya mau bersaksi sebentar. Saya izin kepada Musa, saya mau bersaksi. Mungkin sinar boleh dulu. Kesaksian saya memang saya tunda-tunda ya Bapak Ibu.
Pernah dulu saya bilang sama saya itu boleh bersaksi, tapi saya bilang saya nggak mau. Saya memberanikan diri untuk bersaksi pada saat ini. Dari awal corona ya, saya setahun udah jadi bidang ibadah, datanglah corona. Dan awal-awal corona, saya terus terang Bapak Ibu, saya takut. Tapi harus saya datang ke gereja. Tapi ini pertanggungjawaban saya di hadapan Tuhan. Saya terima waktu saya diteguhkan untuk jadi majelis ibadah. Segala konsekuensi di dalamnya saya harus bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Dalam kondisi apapun, kecuali saya tidak bisa bangun dari tempat tidur saya. Saya tetap datang, awal-awal itu saya tetap datang. Bukan saya WL, bukan. Nggak tahu siapa yang jadwal WL. Tapi karena saya bilang ibadah dan ibadah live streaming, saya tetap datang. Saya nggak ngerti. Pertama saya kaku, mungkin kalau Bapak Ibu melihat video itu, saya kaku, saya berdiam diri dulu lama. Biasa saya berdiri di sini banyak orang, tapi saya berdiri di saat itu hanya Ko Alin dan Ko Willy yang ada. Muse, Nando, Rara. Pertama saya diam. Oh Tuhan, saya kagok karena ini pertama kali. Tapi puji Tuhan berjalan dengan biasa, seperti biasa walaupun tidak ada orang. Saya bersyukur. Pemain musik selama 3 bulan live streaming hanya anak saya. Karena yang lain mungkin kurang sehat atau bagaimana. Mungkin kalau pada saat itu saya bukan bidang ibadah, saya juga tidak mengizinkan anak saya main musik. Tapi saya berada di posisi bidang ibadah, mau nggak mau saya harus bertanggungjawabkan. Terima kasih untuk suami saya, terima kasih untuk anak saya yang selalu mendukung saya selama ini. 3 bulan setelah itu tatap muka lagi dan bergantian seperti itu. 3 bulan tatap muka, live streaming lagi. 3 bulan tatap muka, live streaming lagi. Bulan 12 malam Natal, saya siap-siap ke gereja untuk gladi bersih. Besok Natal, saya terima telepon dari adik saya, mama saya meninggal karena jantung. Di situ saya terpukul Bapak Ibu. Dalam hati saya bilang, Tuhan bagaimana ini? Besok Natal, mama saya meninggal. Saya suruh Niki pergi ke gereja, ikuti gladi bersih, dan saya sama suami saya pergi ke Siloam untuk antigen. Saya selama di perjalanan saya izinkan saya bertemu dengan mama saya terakhir kali. Karena sehari sebelumnya saya video call mama saya dalam keadaan sehat, dada-dada. Tiba-tiba besok sudah dipanggil Tuhan. Saya pulang dengan selamat, 3 minggu saya dingin, saya balik ke sini. Sudah lagi COVID, sedang membara lagi. Saya balik ke sini dalam gereja kita live streaming kembali. Saya nyampe hari Senin, hari Selasa saya hubungi WL. WL-nya bilang saya pikir dulu. Hari Jumat WL kasih kabar, saya tidak bisa WL, saya tidak berani. Di situ kembali saya terpukul. Tuhan, saya harus mempertanggungjawabkan karena saya tidak ibadah. Kata Musa, siapa yang WL Bu? Saya bilang saya. Saya datang ke sini tanpa singer. Saya berdiri, ya Tuhan, apakah ya saya bisa? Besoknya saya datang ke sini, ada Musa, ada Nando. Nando main gitar, Rara LCD, Musa duduk, dia karena dia yang khotbah. Saya WL di sini, saya sendiri. Sementara live streaming tanpa singer. Tapi Tuhan telah menolong saya. Sampai selesai ibadah, Tuhan telah menolong saya. Musiknya pun bukan keyboard Bapak Ibu, gitar manual. Itu pun hampir putus di tengah jalan. Berjalan lagi. Bulan April masuk kembali. Bulan Juli akhirnya kita Zoom. Anak saya sambil menyusun skripsi. Di balik
Saya merasa kejepit dan saya merasa sendiri. Tapi saya memang orang yang memang, karena saya sudah berjanji kepada Tuhan, saya pantang mundur. Saya harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan sampai finish. Di tengah-tengah saya merasa sendiri. Anakku lulus dengan nilai yang cukup memuaskan, hampir 4. Saya bilang terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan kami punya toko fotokopi Bapak Ibu. Selama COVID, sekolah tidak ada, pemasukan juga tidak ada. Dan di tengah-tengah kesulitan, Tuhan nyatakan kuasa-Nya, anak saya dapat beasiswa. Di email, nilai-nilai yang tinggi, dapat beasiswa. Pertama saya tidak percaya, saya bilang telepon lagi. Tapi ternyata memang iya, anak saya dapat beasiswa. Di saat Niki dapat beasiswa, musuh bilang sama saya, ibu bersaksi. Saya bilang saya nggak mau. Niki lulus, dia sambil melamar-lamar, sambil nunggu wisuda. Dia melamar. Dari bulan Agustus dia masukin lamaran di BCA. September tes, Oktober tes, November medical check up. Pertengahan Desember dinyatakan lulus di BCA. Di situ saya bersyukur. Saya duduk di hadapan Tuhan dan saya mengangkat tanganku, Tuhan terima kasih. Yang mustahil bagiku, tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di situ saya punya permintaan lagi, Tuhan, kalau bisa anakku jangan ditempatkan di BCA yang jauh, yang dekat-dekat saja Tuhan, kalau aku boleh memohon. Akhir Desember diumumkan Niki ditempatkan di BCA Cipondo. Dan Tuhan telah menjawab doaku, tidak terlalu jauh dari rumahku. Di saat itu saya sudah bersuka cita, anak saya 2 bulan jalan 2 bulan bekerja di BCA. Kemarin, memang kami setiap hari Minggu kami tutup toko ya Bapak Ibu. Minggu kemarin, Sabtu, 8 hari yang lalu, saya dari sini mendampingi yang latihan, pulang dari gereja, saya ke toko jemput suami saya, balik ke rumah. Hari Minggu seperti biasa saya datang ke gereja, Minggu kemarin, pulang dari gereja kami ada acara keluarga, kami ke acara keluarga pulang malam. Besoknya hari Senin, kami ke toko, walaupun tanggal merah kalau tanggal merah bukan tanggal merah karena acara orang Kristen kami tidak tutup. Kecuali itu hari-hari besar Kristen kami tutup. Kami datang ke gereja, ke toko 7:30. Saya nyampe di toko, rolling toko saya itu kan rollingnya begini, dan keangkat sedikit. Saya turun dari motor, saya bilang, Pak, kayaknya kita kena deh. Kata suami saya, ada apa? Saya langsung turun, lari, langsung saya angkat rolling, tidak ada gembok, dan semua memang iya. Komputer 1 set, dari printer, monitor, CPU, mesin press, dan semua barang di dalam kulkas. Kami punya tempat minuman, semua barang di dalam etalase, tinggal sampah. Pensil yang 1000 pun, penghapus yang 1000 pun diambil. Tinggal mesin fotokopi yang mungkin karena mereka nggak bisa angkat ya. Mesin fotokopi kalau turun yang angkat tukang ojek itu 10 orang. Ya mungkin kalau mereka bisa angkat, mungkin itu juga dibawa semua. Saya nggak bisa berkata-kata, saya duduk sejenak di bangku, toko saya berantakan. Setelah pulih tenaga saya telepon Pak Beda. Mungkin kalau saya ada papa dan mama, mungkin mama saya yang duluan saya telepon. Tapi saya sudah tidak punya orang tua. Jadi saya telepon hamba Tuhan, Pak, aku kemalingan. Pak Beda dan semua datang ke toko dan memangnya heran mereka. Heran, pensil yang 1000 perak pun digondolin semua mama. Musa berdoa, habis berdoa, kami pulang. Seharian itu saya dan Teh diam-diaman saja, bingung mau ngapain.
Saya duduk dan berdoa pun saya tidak bisa berdoa. Saya nggak tahu bilang apa. Yang keluar di mulut saya bilang, apa lagi Tuhan, apa lagi. Hari Senin berjalan dengan begitu aja sampai malam. Hari Selasa kami bergerak. Saya telepon adik-adik saya. Adik-adik saya bilang, kakak tenang ya, kakak tenang. Hari Selasa kami ke tukang teralis, saya bilang, Mate, kalau kita isi barang lagi, pasti digondolin maling lagi. Akhirnya kami pasang dulu teralis. Habis pasang teralis, Rabu, Kamis, kami isi kembali barang. Semua posisi barang saya yang dulu, saya isi kembali di posisi yang itu. Dengan arti supaya saya tidak ingat-ingat lagi kejadian itu. Di mana ada buku ini, saya posisikan lagi di situ. Beratnya Bapak Ibu dalam masa-masa sulit seperti ini. Tapi saya bersyukur saya punya keluarga yang kerjasamanya sangat erat. Walaupun kami sudah tidak punya orang tua, aku dan adik-adikku memegang janji kami untuk kedua orang tua kami. Apapun yang kami hadapi, kami harus bergandengan tangan menghadapinya. Saya bersyukur Bapak Ibu, kemarin hari Jumat sudah kembali normal, kembali dalam keadaan semua baru. Setelah keisi semua, saya bilang, oh Tuhan, ini yang Kau kehendaki supaya baru semua. Terima kasih. Aku hanya meminta Tuhan, aku pelayanan hari Minggu, kuatkan aku untuk berdiri. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, saya bisa berdiri sebagaimana saya ada pada saat ini. Di tengah-tengah pencobaan yang Tuhan hadapi, ada juga berkat-berkat yang luar biasa, dan saya tidak lupa untuk bersyukur dalam hal ini. Saya minta dukungan doa kepada Bapak Ibu supaya saya tetap didukung dalam doa. Saya tidak lari dari tanggung jawab saya di gereja ini, apapun yang saya hadapi. Terima kasih. Sinar maju ke depan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tiada yang tak berkenan di
untuk anugerah-Mu bagi kami. Engkau sudah menjadikan kami menjadi berharga di mata Tuhan. Yang seharusnya kami adalah orang-orang yang binasa karena dosa, karena pelanggaran kami. Tetapi Tuhan, Engkau mengkaryakan anugerah yang spesial bagi kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berharga, dan status kami berubah menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan firman. Biarlah kami Tuhan, ketika kami menyadari kasih setia-Mu dalam hidup kami semakin mencintai-Mu, mengasihi-Mu, dan bersedia dan dengan rela melakukan apa saja yang Tuhan mau. Karena hidup kami sepenuhnya milik Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita membahas sebuah tema tentang integritas. Kita membahas sebuah tema tentang integritas yang hari ini kita bahas tema khusus, yaitu kehidupan yang tidak bercela. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya saya mengajak Bapak Ibu membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai 2, dan nanti dilanjutkan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai 21. Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai 2. Saya akan bacakan, Bapak Ibu ikuti dalam hati masing-masing. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Lalu kemudian saya akan membacakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai 21. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semua ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. 21, ini yang penting. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saya baca sekali lagi 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi Ibu Nursia bersaksi, Bapak Ibu. Ketika bersaksi itu saya tersentuh sekali bagaimana pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan Nursia dan sekeluarga, ya. Puji Tuhan, Saudara. Nah, seringkali Bapak Ibu kalau kita memperhatikan, ya, mungkin muncul dalam diri kita, dalam hati kita sebuah pertanyaan. Ya, ini pertanyaan yang mungkin sering kita tanyakan dalam hati kita. Kenapa orang-orang yang setia kepada Tuhan, dan ini juga yang pernah ditanyakan oleh Yoda, Saudara, beberapa minggu yang lalu. Yang mana Yoda, ya? Bapak Ibu Saudara, kenapa sih orang yang setia kepada Tuhan,
Kenapa sih orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi mereka itu seringkali menghadapi berbagai penderitaan? Betul? Seharusnya saudara, orang kalau sudah melayani Tuhan, orang yang sudah setia kepada Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, seharusnya bebas yang namanya dari penderitaan. Betul? Tetapi persoalannya kenapa? Nah, Bapak Ibu saudara, saya melihat Bapak Ibu kadang-kadang Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk menyatakan sebuah mukjizat yang tidak pernah kita pikirkan. Ketika kita saudara di tengah penderitaan, kita melayani Tuhan, kita setia kepada Tuhan, lalu kemudian kita tetap di dalam Tuhan dan di dalam kesetiaan itu, saya berkata begini, Tuhan akan memberikan kepada kita hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Dan itu yang dialami oleh manusia Pate dan juga sekeluarga. Amin ya. Hal ini berbeda dengan seseorang, mungkin Bapak Ibu saya pakai inisial karena saya takut nanti di penjara. Inisialnya Ika. Ini sekarang sudah ditangkap gitu ya. Kalau Bapak Ibu nonton videonya, dia kaya saudara. Dia main trading. Ika. Tahu ya, udah tahu ya? Dari Medan. Bilang sebelah kiri, sebelah kanan, saya udah tahu. Namanya Ika. Saudara, Bapak Ibu tahu, di dalam videonya dia berkata begini, saya itu kaya, lalu saya itu juga beramal. Tuhan bingung dengan saya. Gitu. Bapak Ibu tahu, ketika dia ditangkap sekarang kekayaannya dibekukan. Bapak Ibu, jangan coba-coba bermain-main dengan Tuhan. Bilang sebelah kiri, sebelah kanan, jangan main-main dengan Tuhan. Bilang jangan main-main dengan Tuhan. Jangan. Nah, ini menarik saudara. Jadi saya melihat ada sesuatu yang berbeda. Yang tadinya saya merasa bahwa saya punya uang, saya hebat, saya beramal. Tetapi ketika dia berkata begini, Tuhan bingung mau lakukan apa dengan saya. Dia sedang sombong di hadapan Tuhan. Amin. Tetapi Bapak Ibu, ketika setiap orang mengalami suatu tekanan, Tuhan izinkan dalam hidup kita Bapak Ibu, maka saudara, ketika kita menjalaninya dengan setia, karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang setia di dalam perkara kecil, kepadanya akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Amin. Nah, ini menarik sekali. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita masuk di dalam ibadah Prapaskah. Nah, selama bulan Maret ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu bagaimana kita memiliki sebuah integritas sebagai anak-anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu, tema kita yang pada minggu pertama ini adalah bagaimana supaya kita memiliki kehidupan yang tidak bercela. Nah, Bapak Ibu tahu, tidak tercela itu seringkali diasumsikan oleh orang bahwa tidak bercela itu adalah hidup suci, mereka yang hidup kudus, hidup saleh, hidup sempurna. Bahkan saudara, ada orang yang mengklaim lebih ekstrim berkata begini, tidak bercela itu sama dengan tidak pernah berbuat dosa. Nah, Bapak Ibu saudara, kalau kita memahami pengertian ini berkata bahwa tidak bercela itu diasumsikan dengan pengertian tersebut bahwa tidak pernah berdosa, hidup saleh, hidup sempurna. Nah, pertanyaannya, apakah orang-orang saleh dalam Alkitab, kalau Bapak Ibu nanti baca di dalam Alkitab, orang-orang saleh seperti Nuh, Yusuf, Raja Yosia dan lain-lain sebagainya, yang bergaul dengan Tuhan, mereka yang saleh itu, apakah mereka dapat diklaim sebagai orang yang tidak bercela, orang yang tidak pernah melakukan dosa? Bapak Ibu saudara, kalau kita membaca Alkitab, maka kita menemukan bahwa orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan di dalam Alkitab itu bukan berarti mereka itu tidak pernah berdosa. Kalau Bapak Ibu nanti baca di dalam Kejadian pasal 9 ayat 21, Bapak Ibu firman Tuhan menjelaskan bahwa Nuh yang dianggap saleh itu pernah berbuat dosa, betul? Apa dosanya? Dia mabuk. Nah, di dalam Efesus pasal 5 ayat 18, Tuhan melarang orang mabuk. Minum anggur boleh, tetapi mabuk tidak. Bilang sebelah kiri, sebelah kanan, jangan mabuk. Masih ada yang suka mabuk kan di sini? Bilang jangan mabuk. Nah, Bapak Ibu, demikian juga dengan tokoh-tokoh Alkitab lainnya.
Makanya kalau Bapak itu nanti berkata menyamakan bahwa tidak bercela itu sama dengan orang yang tidak berdosa, saudara, itu salah. Karena firman Tuhan berkata kalau Bapak itu nanti, coba buka 1 Yohanes pasal 1 ayat 28. 1 Yohanes pasal 1 ayat 8, saudara, memberikan sebuah pemahaman yang jelas bagi kita. Firman Tuhan berkata di sana bahwa jika kita berkata, 1 Yohanes 1 ayat 8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita sedang menipu diri sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam diri. Karena apa? Ini firman Tuhan berkata bahwa jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita sedang menipu siapa? Diri kita sendiri. Itu artinya apa? Bahwa semua orang, setiap orang pasti pernah berdosa. Bahkan di dalam Roma pasal 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Maka jadi ayat ini jelas bahwa tidak seorang pun yang tidak sempurna, tidak seorang pun yang tidak bercela, semua orang berdosa. Nah pertanyaannya, kalau begitu siapakah yang hidup tidak bercela? Nah ini menarik ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini menarik sekali hari ini kita belajar firman Tuhan hari ini. Kalau kita membaca firman Tuhan ini, kita mulai dengan sebuah lagu yang barusan kita nyanyikan. Coba kita tampilkan lagu terakhir. Bapak Ibu tahu, ketika Bapak Ibu menyanyikan lagu ini lagu ini maknanya sangat dalam. Hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Siapamu? Siapa mereka yang hidupnya berharga di hadapan Allah? Siapa? Siapa? Kita. Tapi pertanyaannya, benar nggak apakah hidup kita itu sebenarnya layak berharga di hadapan Tuhan? Layakkah kita menerima anugerah spesial ini daripada Tuhan, bahwa hidup kita itu berharga di hadapan Allah? Layak? Tidak seorang pun yang layak seharusnya menerima anugerah Tuhan ini. Hidupmu berharga bagi Allah. Tetapi persoalannya ada banyak orang yang merasa bahwa hidupnya tidak berharga, betul? Merasa diri sendirian, merasa tidak diperhatikan, merasa tidak dipedulikan. Ini yang dikatakan tadi siapa itu Ibu Nusia tadi waktu berdoa, sekalipun kita tidak dipedulikan oleh sesama kita, oleh orang-orang yang habis sekitar kita, tetapi lagi ini berkata begini, hidupmu berharga di hadapan. Coba pikirkan. Hidupmu berharga di hadapan Allah. Bapak Ibu tahu, kalau menerjemahkan, menafsirkan lagu ini, hidupmu berharga bagi Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini juga yang dikatakan Paulus kepada jemaat Korintus. Paulus menasihati dan mengingatkan jemaat Korintus, jemaat Korintus, engkau tahu bahwa dulu sebelum saya percaya Tuhan, ini Pak Paulus ya, sebelum aku percaya kepada Tuhan, aku seperti kamu. Bapak Ibu tahu, jemaat Korintus itu bukan jemaat yang manut. Jemaat yang manut, datang ke gereja, ya udah dengar firman Tuhan, yang pulang. Lalu kalau ditanya tadi firman Tuhan apa? Enggak tahu. Jemaat Korintus juga begitu. Sama dengan jemaat GKBJ Regen. Amin. Sama betul? Amin. Kalau jemaat Korintus dia datang ke gereja, Bapak Ibu, bukan jemaat yang malu seperti kita, tetapi dia jemaat yang belajar. Jemaat yang mengintegrasikan firman Tuhan yang dikhotbahkan dengan apa? Dengan filsafat. Mengintegrasikan firman Tuhan dengan apa? Hukum Taurat. Mengintegrasikan hidup firman Tuhan dengan budayanya, dengan kehidupannya. Nah ini menarik sekali ya, dengan pikirannya. Jadi ketika jemaat Korintus sudah ke gereja, dia tidak duduk saja, lalu memperhatikan firman Tuhan, lalu setelah keluar gereja hilang begitu saja. Amin. Sama dengan jemaat GKBJ Regen. Jemaat GKBJ Regen sama, jemaat GKBJ Regen datang ke gereja, memperhatikan firman Tuhan, bahkan 1 bulan pun tidak lupa firman Tuhan yang pernah diceritakan di gereja. Amin. Amin. Minggu lalu kita ke bawah.
saudara, kelompok jemaat di dalam kelompok Yahudi di dalam jemaat Korintus ada berkelompok-kelompok. Ada kelompok Yunani yang bangga sekali dengan apa? Filsafatnya. Ketika dia mendengar firman Tuhan, Injil yang diberitakan, saudara, dia memahaminya apa? Membandingkannya dengan filsafatnya. Lalu kemudian ada kelompok Yahudi, saudara, yang juga bangga dengan hukum Tauratnya. Ini menarik sekali ya. Nah, akhirnya karena bangga dengan filsafatnya, bangga dengan hukum Tauratnya, maka mereka meragukan Injil yang diberitakan oleh Paulus. Maka Paulus mengingatkan mereka, hei jemaat Korintus, engkau tahu bahwa dulu aku sama dengan engkau. Makanya kalau Bapak Ibu nanti baca di dalam ayat pertama yang kita baca ya, ayat pertama di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15 sampai ayat 16. Dulu aku seperti engkau. Aku meragukan Injil itu. Aku meragukan apa? Kristus itu. Tetapi apa yang dikatakan Paulus dalam ayat 16? Sebab itu, jemaat Korintus, kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demi. Jemaat Korintus, kau tahu, sekarang aku secara pribadi tidak menilai lagi Kristus menurut ukuran manusia, menurut Tauratku yang kupercaya, menurut filsafat yang kupahami. Kenapa? Bahkan saudara, kalau Bapak Ibu nanti baca di dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat 21, karena apa? Kristus yang pernah aku ragukan itu, Paulus, dia adalah Kristus yang tidak bercela. Dia yang tidak mengenal dosa, ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa, tetapi telah dibuatnya menjadi orang berdosa. Supaya apa? Ini menarik. Supaya di dalam dia engkau dan aku dibenarkan. Jadi Paulus sedang berkata kepada mereka, hai jemaat Korintus, dulu engkau itu orang berdosa. Dulu engkau itu orang bercela, suka bohong, suka menipu orang, suka memeras orang, dan sebagainya, pemarah dan sebagainya. Tapi sekarang, dan seharusnya dulu engkau dihukum, tetapi sekarang karena Kristus, maka engkau dibenarkan. Dibenarkan di sini sudah artinya apa? Engkau tidak lagi hidup bercela di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara, ini menarik sekali ya. Jadi Paulus memahami saudara bahwa kehidupan yang tidak bercela itu hanya diberikan kepada mereka yang sudah dibenarkan oleh Kristus. Kehidupan yang tidak bercela itu bukan berarti bebas dari dosa, bukan. Bukan seperti yang kita pikirkan suci dan kudus, bukan. Tetapi kehidupan orang-orang yang memiliki kehidupan yang tidak bercela itulah mereka yang sudah dibenarkan oleh Kristus. Makanya saudara, di dalam ini menarik sekali ya. Makanya di dalam ayat 17 firman Tuhan berkata, Paulus berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah. Jadi orang yang sudah dibenarkan oleh Kristus, kata Paulus, maka dia adalah orang yang tidak bercela. Dan orang yang tidak bercela itu harus membuahkan, mencerminkan manusia yang baru. Ini menarik sekali. Paulus itu hebat sekali. Ini teologi Paulus yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita hidupmu berharga bagi Allah. Artinya apa? Paulus sedang berkata kepada jemaat Korintus pada waktu itu, hei jemaat Korintus, enggak usah memikirkan menghubungkan Injil dengan filsafat. Enggak usah meragukan Injil Allah. Ingatlah, yang dulu kamu itu tidak berharga di mata Tuhan. Engkau musuh Allah, engkau seteru Allah. Sekarang, karena engkau sudah dibenarkan, maka hidupmu itu berharga di hadapan Tuhan. Maka Bapak Ibu, kita buka lagi, coba. Maka di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 1, kita baca sama-sama.
Ini menarik sekali. Engkau berharga di hadapan Tuhan. 2 Korintus pasal 6 ayat 1. Oke, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu. Jadi Paulus mengingatkan mereka bahwa hidupmu itu dulu bukan siapa-siapa, tetapi sekarang karena Kristus di atas kayu salib engkau dibenarkan, maka sekarang engkau berharga di mata Tuhan. Nah, oleh sebab itu dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 1, Paulus melanjutkan nasihatnya dengan berkata begini, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita lewat Paulus. Paulus bermaksud kepada jemaat Korintus bahwa ketika hidup mereka sudah ditransformasi oleh Tuhan, maka saudara-saudara mereka harus mereformasi diri. Ditransformasi oleh Tuhan, maka kita harus mereformasi. Maka dia berkata kepada jemaat Kolose, jadilah, jangan hidup seperti manusia yang lama, tetapi hiduplah seperti manusia yang baru. Bagaimana manusia yang baru? Nah, ini saya kaitkan lagi, ini berkaitan terus. Bagaimana manusia yang baru? Manusia yang baru, saudara, ketika dia di tengah kesulitan, ketika dia di tengah suasana yang mungkin menyenangkan hatinya, dia tidak pernah melupakan siapa yang menciptakannya. Amin. Itu manusia yang baru. Sederhana sekali. Manusia yang baru itu apa? Mereka, ini firman Tuhan, yang mencari, ini kata Matius, kata Tuhan Yesus, yang mencari kerajaan Allah dan mengutamakannya lebih daripada segalanya dibanding kesibukan yang lainnya. Amin. Dan saya berkata begini, kehidupan seperti itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang sudah merasakan kasih Kristus yang luar biasa. Nah, mereka itu tidak ada di luar sana. Mereka itu ada di dalam gereja GKB Jeregiesi. Amin. Bilang sebelah kiri sebelah kanan, katakan senyummu tidak bercela. Ini menarik, ya. Jadi Paulus berkata begini, bahwa hidupmu berharga itu bukan karena kita, tetapi hidup kita berharga itu membuat apa? Membuat tidak bercela itu karena apa? Bukan karena kita tidak berdosa, bukan karena kita suci dan kudus, bukan. Apakah ada orang yang kudus di sini? Kudus. Tanya sebelah kiri sebelah kanan, kudus enggak? Apa jawabannya? Orang berdosa. Tanya sebelah kiri sebelah kanan, suci enggak? Ada yang namanya suci enggak? Siapa yang tidak berdosa? Tidak ada. Makanya Paulus, Tuhan Yesus, ketika orang Farisi membawa seorang perempuan kedapatan, perempuan sedang berbuat dosa, betul ya, datang kepada Yesus. Maka apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Siapa yang tidak berdosa di sini, maka dia yang pertama melimpahkan orang ini dengan batu. Betul? Itu ahli Taurat, orang Farisi. Mungkin sekarang seperti pendeta, mungkin seperti imam-imam, mungkin seperti pastor, gitu ya sekarang ya. Kira-kira waktu itu ada yang melimpah dia dengan batu enggak? Tidak ada. Tidak. Itu menandakan pendeta dan pastor semua pun tidak ada yang tidak berdosa. Tidak ada yang suci. Nah, bagaimana kita suci dan berkenan di hadapan Tuhan? Hanya satu caranya, kita dibenarkan oleh Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah dibenarkan oleh Kristus, itu kata Paulus, maka kita harus mereformasi diri sebagai ungkapan syukur kita, respon kita atas kasih karunia Tuhan bagi kita. Maka apa respon kita? Bagaimana kita mereformasi diri? Roma pasal 6 ayat 12 sampai 13. Roma pasal 6 ayat 12 sampai 13. Mulai dari ayat 11. Kita baca sama-sama saudara ya. Roma pasal 6 ayat 11. Oke.
1-2-3. Demikianlah hendaknya kamu menganggap bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Orang-orang yang dahulu mati, orang-orang yang dahulu bercela, orang-orang yang dahulu berdosa, orang-orang yang dahulu musuh Allah, sekarang hidup. Hidup itu artinya apa? Menjadi ada perubahan. Yang tadinya musuh Allah menjadi anak Allah. Maka oleh sebab itu, karena kita sudah menjadi anak Allah oleh karena karya Kristus, maka serahkanlah anggota-anggota tubuh kita. Artinya apa? Hidup kita harus menjadi senjata kebenaran, bukan senjata kelaliman. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup kita berharga itu bukan karena kita, tetapi karena Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, hari ini kita merayakan Prapaskah pertama di bulan Maret. Ketika kita merayakan Prapaskah di minggu pertama bulan Maret ini, maka saudara, respon kita untuk menghayati bagaimana Allah mengasihi kita, bagaimana Allah mencintai kita, bagaimana Allah membenarkan kita, saudara. Maka kita harus menjadi manusia yang baru. Menjadi manusia yang baru sederhana, saudara, mengalami perubahan hidup. Bagaimana kita mengalami perubahan hidup, saudara? Tetap menjaga diri ketika kita dalam gereja, sama ketika kita ada di tempat yang tersembunyi. Ketika kita di dalam gereja, di dalam terang, sama ketika kita ada di luar, ketika orang lain tidak melihat kita. Itu yang namanya integritas dan orang yang merespon kasih dan karya Tuhan dalam hidupnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk karya-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Seringkali kami tidak menghargai anugerah-Mu, anugerah spesial yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tetapi hari ini Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami bahwa dulu kami adalah orang berdosa yang seharusnya dihukum oleh Tuhan, yang seharusnya mengalami hukuman yang berat. Tetapi Tuhan, lewat karya-Mu di atas kayu salib, Engkau sudah membenarkan kami. Engkau sudah membuat kami tidak bercela. Dan Tuhan, kami mohon, kuatkan kami agar kami bisa mereformasi diri kami menjadi manusia baru yang semakin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan memiliki sebuah integritas. Hidup kami sama ketika kami ada di dalam gereja, demikian juga kehidupan kami ketika kami ada di tempat yang tersembunyi sekalipun. Engkau memberkati setiap kami agar kami, Tuhan, dikuatkan, dipimpin oleh Tuhan untuk menjaga anugerah Tuhan dalam hidup kami. Karena hidup kami saat ini adalah hidup yang berharga. Terima kasih buat firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita masuk dalam perjamuan kudus. Saya mengundang petugas untuk maju ke depan.
Yang mendasari perjamuan kudus pada hari ini saya ambil dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 1, yang firman Tuhan berkata, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah sudah menganugerahkan kepada kita anugerah yang besar. Dia mati di atas kayu salib. Dia dihina. Dia menderita. Dia merasakan kesakitan yang luar biasa. Dia melakukannya karena dia mengasihi kita. Firman Tuhan mengingatkan kita, jangan membuat sia-sia kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini mengingatkan kita bahwa Tuhan sudah mati bagi kita. Ketika kita makan roti dan minum anggur, mari kita merefleksikan kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan mari kita saudara berkomitmen, Tuhan, saya mau menjadi manusia yang baru. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan hari ini, tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Karena perkataan kita menyakiti diri kita sendiri dan menyakiti orang lain. Dan yang sering tersakiti adalah mereka yang ada dekat dengan kita. Mungkin dalam keluarga kita. Bahkan pikiran kita juga kadang bertentangan dengan kebenaran firman. Kita memikirkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bahkan sikap kita kadang-kadang membelakangi Tuhan, membelakangi anugerah Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, mari kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Kita bersyukur untuk karyanya yang begitu besar. Kita yang hina yang harus dihukum. Kita yang berdosa yang harus mendapatkan hukuman. Tetapi Dia sudah menggantikan kita. Yang dulunya kita musuh Allah, hamba dosa, sekarang kita anak-anak Allah. Ini anugerah yang spesial. Itu pertanda bahwa hidup kita berharga di hadapan Tuhan. Marilah kita menghargai anugerah Tuhan itu dalam hidup. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami. Kami manusia yang lemah, yang seringkali Tuhan berjuang untuk menjalani kehidupan yang baru, menjadi manusia yang baru. Tetapi Tuhan, seringkali kami gagal ketika kami berjuang melawan situasi, melawan godaan, melawan pencobaan, dan melawan berbagai iming-iming dunia ini. Pikiran kami mulai jauh daripada Engkau, Bapa. Hati kami meninggalkan Engkau. Bahkan bibir, sikap hati kami, hidup kami menyakiti hati-Mu dan juga sesama kami. Hari ini Tuhan, Engkau menyadarkan kami bahwa kami adalah manusia yang berharga di hadapan-Mu. Kami adalah anak-anak-Mu. Seringkali kami merasa diri sendirian, merasa diri tidak berharga. Tetapi Tuhan, hari ini Engkau sadarkan kami bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang sudah dibuat menjadi manusia yang berharga. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, Bapa. Kalau ada orang yang menyakiti hati kami, ampuni kami. Ampuni mereka. Kalau kami menyakiti hati sesama kami, ampuni kami juga, Tuhan.
biarlah kami berkenan masuk dalam perjamuan kudus pada hari ini. Terima kasih buat pengampunan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Tuhan Yesus disalibkan, maka bersama dengan para muridnya mereka mengadakan perjamuan kasih. Lalu setelah mereka selesai makan dan minum, maka Tuhan Yesus mengambil roti lalu memecah-mecahkannya dan Dia berkata, "Inilah tubuhku yang dipersembahkan bagi kamu. Berbuatlah setiap kali kamu memakannya sebagai peringatan akan aku." Lalu kemudian setelah mereka selesai makan roti, Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisikan anggur dan berkata, "Cawan ini adalah lambang perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku." Bapak Ibu, roti dan anggur dibagikan bersama-sama. Bagi yang sudah dibaptis silakan mengambilnya, bagi yang belum silakan untuk tidak mengambilnya. Sambil kita mengangkat pujian salibnya. So
roti yang kita pegang mengingatkan kita bagaimana Tuhan menderita untuk membuat kita dibenarkan menjadi tidak bercela di hadapan Tuhan, dan untuk mengubah hidup kita menjadi hidup yang berharga di hadapan. Oleh sebab itu, ketika kita makan roti ini, kita juga harus meresponi kasih karunia Tuhan dengan menjadikan kita sebagai manusia yang baru dalam kehidupan kita. Saya nanti mohon Ibu Lucia pimpin kita dalam doa roti. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa pada pagi hari ini. Kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan atas kesempatan yang indah untuk kami orang-orang berdosa, di mana pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk semeja dengan Engkau ya Allah. Kami bersyukur Yesus kalau pada saat ini kami diingatkan kembali akan penderitaan-Mu di kayu salib karena dosa dan pelanggaran kami. Tubuh-Mu dicabik-cabik, darah-Mu tercurah untuk kami, Tuhan, semua karena pelanggaran kami. Kami sangat menyadari Tuhan, yang seharusnya disalib itu adalah kami, karena kami yang berdosa. Tapi Engkau menanggung semuanya di kayu salib karena cinta dan kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih pengorbanan-Mu, terima kasih kelayakan yang Tuhan berikan untuk kami. Kami dilayakkan untuk semeja dengan Engkau. Ini adalah anugerah terbesar bagi kami. Kami dilayakkan untuk memanggil Engkau Bapa, sementara kami ini adalah orang-orang berdosa. Ini adalah anugerah terbesar bagi kami. Terima kasih kasih-Mu Yesus. Terima kasih cinta-Mu yang luar biasa bagi orang-orang berdosa. Semua karena pelanggaran kami Engkau tersiksa. Ampuni kami Tuhan, dan berikan juga kami ini hati yang mengampuni satu sama lain Tuhan, supaya kami diampuni di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, kami sambut tubuh-Mu yang suci dan kudus ini di dalam nama Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Bapak Ibu, anggur yang kita pegang ini mengingatkan kita bahwa Kristus bukan hanya mengalami penderitaan secara fisik, tetapi Dia juga mencurahkan darahnya yang kudus di atas kayu salib itu sebagai darah anak domba, yang mengingatkan kita bahwa penebusan itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Di luar Kristus tidak ada penebusan. Oleh sebab itu, ketika kita nanti minum anggur ini, kita juga percaya bahwa kita sudah diampuni oleh Tuhan melalui darahnya. Kita diselamatkan oleh Tuhan melalui darahnya. Di luar Tuhan tidak ada keselamatan. Peliharalah imanmu, jaga sampai kita bertemu dengan Tuhan. Mohon nanti Pak Wili pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sebagai anak-Mu Tuhan, sangat bersyukur dan terima kasih Tuhan, di mana pada pagi hari ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk semeja dengan Engkau Tuhan. Biar Tuhan, melalui perjamuan ini Tuhan, kami selalu ingat Tuhan, begitu baik dan begitu mengasihi. Engkau telah mengorbankan seluruhnya Tuhan untuk kami semua Tuhan. Biar juga Tuhan, kami sebagai anak-Mu Tuhan dapat mengikuti, dapat mempraktikkan Tuhan apa yang Engkau perbuat Tuhan. Melalui firman Tuhan yang begitu baik Tuhan, kami dapat mempraktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau sucikan, kuduskan anggur ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Mari kita minum anggur bersama-sama.
Bapa di surga, kami bersuka cita karena Tuhan sudah membuat hidup kami menjadi hidup yang berharga. Lewat penderitaan-Mu dan lewat darah-Mu yang kudus, Tuhan, ajarlah kami Tuhan untuk berpegang teguh pada firman, memegang teguh iman kami, dan Tuhan, ajar kami setia sampai akhir, karena kami percaya di luar Kristus tidak ada keselamatan. Ketika kami di dalam Kristus, kami masih bersukacita karena kami mendapatkan keselamatan yang pasti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Salibnya. Sebagai ucapan syukur kita atas pengampunan Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan. Saat ini kita memberikan yang terbaik buat Tuhan di depan ada mezbah persembahan. Seperti biasa Bapak Ibu kita tetap menjaga protokol kesehatan. Barisan pertama maju dulu, diikuti dengan barisan kedua, ketiga, dan keempat. Firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan pada hari ini 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu kita membawa persembahan kita di hadapannya dengan mengangkat pujian betapa bersyukur. Allah
Bapak Ibu sudah Tuhan, mari kita berdoa. Kita sudah memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita sudah memberikan kesetiaan kita kepada Tuhan. Pertama-tama kita harus ingat bahwa kita ini adalah anak Allah yang berharga di mata Tuhan. Ketika kita juga memberi persembahan, ini membuktikan bahwa kita menyadari bahwa Tuhan sudah memberkati kita dan akan terus memberkati kehidupan kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati usaha, memberkati rumah tangga dan juga studi kita. Bapak Ibu, saya mengundang pimpinan majelis angkat tangan. Kita berdoa agar Tuhan memberkati persembahan. Silakan Bapak Ibu berdoa di dalam hati masing-masing. Biarlah Allah yang terus menyertai, menambah-nambahkan kasih setianya, menambah-nambahkan kelimpahan dan berkatnya di dalam kehidupan. Bapa di surga, kami percaya ada sebuah janji yang tidak pernah kami lupakan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan penyertaan-Mu tetap ada di dalam kehidupan kami sejak kami diciptakan, bahkan sebelum kami lahir. Tuhan sudah mengenal siapa kami, dan Engkau yang mengatur jalan-jalan kami. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami semuanya, bahkan seluruh jemaat menyadari bahwa hidup kami ada karena anugerah. Engkau sudah membuat kami menjadi orang yang berharga, ciptaan yang sangat mulia dan berharga di hadapan-Mu. Engkau sudah membenarkan kami. Oleh sebab itu kami mengembalikan berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami untuk kemuliaan-Mu. Pakailah berkat ini Tuhan, persembahan ini untuk kemuliaan Tuhan, dan kami berdoa biarlah persembahan ini berkenan di hadapan. Berdoa Tuhan saat ini bagi jemaat yang sudah memberi. Tuhan, Engkau tahu pergumulan, persoalan yang mereka hadapi saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah tutup mata. Engkau Allah yang mengubah persoalan menjadi sukacita dalam hidup mereka. Berkati usaha jemaat, berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati studi mereka, agar semakin hari mereka semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, jemaat-Mu yang ada di KBJ Regency adalah jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan kembali. Bapak Ibu, mari kita berdiri bersama-sama, kita menaikkan pujian. Puji Allah Bapa. Bersukacita untuk ibadah kami pada hari ini. Kami bisa memuji Engkau, Dewa puji-pujian kami. Kami bisa mendengarkan firman dan menguatkan kami. Kami bisa masuk dalam perjamuan kudus-Mu dan juga memberinya sebagai persembahan. Tuhan, biarlah hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan saat ini bagi jemaat-Mu yang sakit. Kami berdoa untuk Pak Diki yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Berdoa untuk Opa Yosef. Berdoa juga Tuhan untuk semua jemaat-Mu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.
berdoa untuk Aiwian, Aihin, Omah ini. Tuhan, katakan kasih-Mu, anugerah-Mu Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka, sembuhkan dengan kuasa-Mu. Kami berdoa juga Tuhan saat ini bagi seluruh jemaat-Mu yang sudah bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati mereka, baik yang bersama dengan kami di tempat ibadah ini maupun di rumah. Anugerah-Mu juga mengalir dalam kehidupan mereka. Tuhan, selama 1 minggu ke depan kami masuk dalam dunia aktivitas kami. Berdoa bagi seluruh jemaat, Engkau memberkati setiap mereka. Apa yang mereka kerjakan, Tuhan berkati. Apa yang mereka usahakan, Tuhan berkati. Dan apa yang saat ini juga mereka gumulkan, Tuhan ubah menjadi sebuah sukacita, dan Engkau wujudkan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka semakin mencintai-Mu. Berdoa juga Tuhan untuk jemaat, berkati rumah tangga mereka. Yang studi, berkati juga studi mereka. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur juga Tuhan untuk pemerintahan kami, jikalau sampai saat ini masih terus menangani COVID-19. Jikalau nanti bulan April kami masuk di dalam suasana yang baru, di mana yang dulunya pandemi menjadi endemi, Tuhan tolong agar kami juga mempersiapkan diri kami, memiliki iman yang sejati, percaya kepada Tuhan, dan juga menjalankan protokol kesehatan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa juga, bersyukur untuk panitia PPG, untuk para majelis, dan untuk seluruh jemaat yang terus mendukung untuk pembangunan gereja kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan buka jalan, Engkau mencukupkan dana yang kami butuhkan. Apa yang tidak pernah kami lihat, suatu saat Engkau wujudkan, dan sehingga setiap kami berkata heran dan kagum karena karya Allah yang luar biasa bagi gereja-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, Engkau memberkati setiap kami. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kami dan juga mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini kami yang sesuatu, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari kami yang jahat, karena Engkau yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkan hati dan beriman berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus, engkau sudah dibuat berharga oleh Tuhan. Maka hargailah kasih karunia Tuhan dalam hidupmu. Mulai saat ini sampai selama-lamanya, tetaplah setia dan nikmatilah berkat Tuhan yang berkelimpahan. Amin. Bapak Ibu, kita bersyukur untuk pertama-tama untuk pemerintahan kita, saudara. Nanti kita terus doakan agar pemerintahan kita semakin diberkati oleh Tuhan. Dan juga saudara, kita bersyukur juga untuk anugerah Tuhan bagi gereja kita, di mana Tuhan terus menambah-nambahkan sukacita khususnya bagi seluruh jemaat. Pertama-tama saudara, bahwa ada banyak gereja yang saya saksikan selama COVID ini, juga ada beberapa jemaat
mereka yang harus berpisah dengan mereka. Tapi kita bersyukur untuk GKBJ Regency, saudara, satu pun jemaat tidak ada yang berpisah dengan kita, amin. Itu artinya Tuhan memberkati gereja kita. Kalau Tuhan sudah memberkati gereja kita, saudara, mari kita terus mendoakan gereja kita di tempat ini agar menjadi gereja yang memberkati banyak orang, amin. Salah satu caranya adalah, nanti Bapak Ibu saya ingatkan lagi, kalau keluar dari tempat ini jangan lupa lirikan dan sapaan dari kotak PPG. Apa tadi? Lirikan dan sapaan? Bapak Ibu jangan langsung pulang, sapa saja, berikan salam, gak usah masuk rumah, itu gak apa-apa. Salam saja, katakan saya pergi ya. Bilang salam, bilang sebelah kiri sebelah kanan, jangan lupa menyapa kotak PPG. Oke, Tuhan memberkati. Salam semuanya. Saya akan membacakan beberapa warta yang penting. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Bedali dulu yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang terus dipakai secara luar biasa untuk gereja kita dan di luar gereja kita. Sebelum saya membacakan warta, saya minta untuk semuanya jemaat bangkit berdiri. Kita akan membacakan visi misi kita, gereja kita. Ya, ini ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Gereja yang membawa orang kepada Kristus, bertumbuh menyerupai Kristus dan menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat. Oke, silakan duduk. Ini agar visi misinya gereja kita ini tertanam di kita, di hati kita, agar makin bertumbuh di tempat kita. Misinya adalah setia mengikuti KPSL, terus sama komitmen melakukan LDM. Oke. Untuk ini kita doakan untuk peneguhan majelis April tahun 2022 sampai dengan Maret 2025 yang akan dilaksanakan hari Minggu tanggal 3 April 2022. Pembinaan dilaksanakan selesai ibadah itu sudah berlaku dari tanggal 27 Februari, terus Minggu tanggal 13 Maret yang akan diikuti sampai Minggu 27 Maret di ruangan KOG kelas besar. Kita mengucap syukur juga untuk putusan Departemen di Sinode GKBJ Regency telah memutus perwakilan untuk bergabung di Departemen yang sedang dibentuk oleh Sinode GKBJ. Doakan agar departemen yang dibentuk oleh Sinode dapat berkembang dan menjadi berkat di tengah masyarakat. Nah, tadi sudah disebutkan kotak PPG. Pak Bedali ya, diharapkan jemaat mendukung untuk gerakan 5.000, lebih dari 5.000 tidak masalah untuk pembangunan gereja kita ya. Untuk terus ada lagi konseling pranikah, saudara Stefanus dan saudari Yesika telah mendaftarkan diri untuk mengikuti konseling pranikah di GKBJ Regency. Konseling pranikah akan dilaksanakan setiap Senin pukul 18, minggu kedua dan keempat setiap bulan. Bagi jemaat yang keberatan atau memberi masukan, silakan WhatsApp itu ke Pak Bedali ya. Terus visitasi mesbah keluarga
mulai bulan Maret hamba Tuhan akan melakukan visitasi dalam rangka mesbah keluarga bersama. Teknis akan diinformasikan kepada keluarga yang dikunjungi. Visitasi ini akan disesuaikan dengan situasi COVID-19. Terima kasih. Terus ada peneguhan pernikahan. Peneguhan pernikahan secara Kristen kepada Bapak Orianus Waruwu dan Ibu Titin Supriyatin akan dilaksanakan pada hari Minggu 13 Maret 2022 dan pertemuan dengan majelis dan BP akan dilaksanakan pada Minggu 6 Maret ini selesai ibadah. Pak Orianus diikutin. Hah? Pak Orianus sama Ibu Titin berdiri. Oh, Supaya orang cepat tahu. ya, silakan Pak Orianus dan Ibu. Mana ya? Oh, berdiri. Oke, kita berikan tangan untuk kembali. Terus apakah ada jemaat yang baru? Tidak ada ya? Ada. Oke. Terima kasih Pak untuk kehadirannya. Bila tidak ada tempat ibadah yang tetap, kami mengundang untuk Bapak beribadah di tempat ini. Terima kasih. Terus untuk warta lainnya seperti jadwal pelayanan dan petugas yang melayani dapat dilihat di warta jemaat yang akan dibagikan di grup WhatsApp Info GKBJ Regency. Terima kasih.